Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusatyo Kurniawan. Di sini saya ingin mempresentasikan pekerjaan UAS saya, yaitu Windows Server. Nah, di poin pertama ini jelaskan cara untuk membuat Windows Server di cloud. Nah, di cloud sendiri ini di sini saya menggunakan AWS ya. Terus di bagian AWS kita pilih EC2, kemudian launch instance. Di bagian name kita bisa isi nama dengan sesuai dengan keinginan. Misalnya contoh saya isi nama saya yaitu Satrosi. Terus kemudian pada bagian Windows itu adalah operating sistemnya. Terus kemudian pada spesifikasi, karena di sini saya pakai free tier, saya pilih opsional yang lain ya, yaitu T2 dengan spesifikasi 2 CPU 4 GB RAM. Terus kemudian pada keeper login, nah di sini saya sudah membuat administrator 2, tipenya yaitu RSA. Terus kemudian pada bagian network setting kita pilih allow HTTPS, allow HTTP, kemudian launch instance. Nah, di sini statusnya sudah sukses, tapi biasanya pada AWS tuh masih pending ya. Kita masuk ke bagian EC2, terus bagian instance. Nah, di sini statusnya masih pending ya, teman-teman. Kita tunggu hingga statusnya masih running. Kita refresh. Masih pending ya statusnya. Kita tunggu sebentar. Masih pending. Nah, di sini statusnya sudah running. Kemudian kita masuk ke instance yang sudah kita buat. Untuk mengkoneksikan dari RDP ini, kita pilih connect. Terus pada RDP client, kita sebenarnya punya dua opsional ya, yaitu connect menggunakan remote desktop file atau menggunakan IP public. Di sini saya ingin mempresentasikan menggunakan IP public saja. Untuk username-nya yaitu username administrator. Kemudian pada passwordnya kita get password. Nah, di sini dia meminta key RSA. Key RSA itu yang sudah saya buat sebelumnya. Dan pilih key open, kemudian decrypt password. Nah, maka akan terdapat passwordnya. Kita copy dulu passwordnya, kita simpan. Terus kita kembali lagi ke bagian instance, masuk lagi. Terus kita copy IP publicnya, copy. Kita masuk ke remote desktop. Kita paste dan kita pilih connect. Nah, untuk username-nya yaitu administrator. Dan untuk passwordnya yang sudah kita copy tadi, kita pilih OK. Terus kita pilih yes. Nah, di sini sudah masuk ya untuk ke Windows servernya. Windows server yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita tunggu saja. Memang agak lama ya. Nah, di sini sudah masuk. Di sini berarti poin nomor 1 itu sudah selesai. Kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu jelaskan cara agar server tersebut dapat diakses dengan SSH dan remote desktop, dan peragakanlah. Nah, untuk remote desktop sendiri sudah kita masuk ya tadi menggunakan IP public dan sudah kita masuk. Dan untuk SSH kita butuh yang namanya OpenSSH server pada Windows servernya. Kita masuk ke bagian setting, terus masuk bagian apps, yaitu di
apps dan fitur. Kemudian pilih optional fitur, kita add fitur, open SSH server, pilih install. Oke, karena kita ingin menjalankan SSH, sebenarnya pada defaultnya di AWS sendiri itu port dari SSH itu ditutup ya. Jadi kita harus menambahkan portnya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian di sini benar, terus bagian network. Sebentar, saya agak lupa. Bagian networking, terus pilih interface ID-nya. Kemudian pada security group kita launch dan kita tambahkan port dari SSH. Kita pilih edit run inbound rules, data add rules, pilih SSH, kemudian kita isi 000, kita pilih custom, kemudian save rules. Sorry, ini anywhere dan ini 000. Oke, sudah. Di sini akan tertera yaitu port 22. Kita cek apakah sudah. Nah, di sini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke PowerShell. Pada PowerShell, kita tunggu sebentar. Nah, pada PowerShell kita ketikkan start service SSHD. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita coba koneksikan service SSH tersebut melalui PC, komputer utama, yaitu menggunakan PowerShell. Kemudian kita masukkan ya IP Windows servernya. Kita tulis SSH, IP-nya adalah 18, min_l administrator. Nah, di sini sudah tertera itu kayaknya, dan kita pilih yes. Kita masukkan password. Passwordnya adalah yang sudah kita generate tadi. Di sini permission masih di-need ya. Kita coba pakai command lain, yaitu ssh administrator add. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah masuk ya. Nah, di sini berarti poin nomor 2 sudah selesai. Kemudian kita melakukan instalasi CMS ya pada Windows Server. Nah, untuk instalasi CMS sendiri, service yang kita butuhkan pada server manager yaitu internet IIS, itulah web service dari IIS. Kita tunggu. Pada server manager pilih add roles and feature. Nah, di sini karena server manajernya masih updating, maka mau nggak mau kita harus menunggu sebentar. Oke, sambil kita menunggu server manager updating, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan bahan-bahan dari ini ya, apa itu, untuk menginstalasi CMS, tinggal di download saja. Kita masuk ke the server, terus kita download filenya. Servernya itu kurang lebih 363 MB. Nah, di sini kan ekstensinya adalah RAR. Dan dulu terlebih dahulu adalah WinRAR.
extract ya. Pilih download vendor, pilih download. Kemudian instalasi terlebih dahulu winrarnya, install, selesai. Terus ekstrak bahan-bahan yang udah di download tadi, itu di download bahan WordPress, kita buat folder baru, kita masukkan bahan-bahannya. Oke, sudah masuk semua ya. Setelah itu pada service manager, add roles dan fitur. Nah, pada service manager ini kita tambahkan fitur web IIS. Kita next, kemudian checklist pada web server IIS, add fitur, next. Setelah itu tambahkan ASP48 dan web server ID di bagian bawah biasanya. Sudah di sebelumnya tadi di server dan roles. Kalau sudah, pilih next saja, terus pilih next. Nah, di bagian sini kita tambahkan pada bagian application development CGI ASP4.8, kemudian add fitur, dan bagian custom login tools kita checklist. Setelah itu tinggal kita pilih yang pada bagian manajemen tools, kita pilih IIS management compatibility. Nah, dan kita juga checklist pada bagian IIS management script and tools. Kita pilih next, kemudian kita pilih install dan tunggu sebentar hingga instalasi selesai. Sambil kita menunggu instalasi, kita ekstrak terlebih dahulu PHP-nya. Kita taruh di bagian C, kemudian taruh di luar atau dimanapun juga boleh. Di sini saya menggunakan PHP 8.3 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan environment-nya. Pada bagian sistem, about, terus advanced system, environment variable, kita pilih new, kita pilih edit dan kita tambahkan new. Kita masukkan PHP yang sudah kita ekstrak tadi. Kita close dulu, kita new, kemudian paste, pilih OK, dan OK. Terus kita cek menggunakan CMD, yaitu PHP strip M. Nah, PHP sendiri sudah terinstall ya di Windows Server. Kemudian langkah selanjutnya kita tunggu terlebih dahulu sampai instalasi ini selesai. Nah, untuk instalasi sudah selesai ya.
Kemudian kita masuk ke bagian IS terlebih dahulu juga boleh untuk mengkonfigurasi. Kita masuk ke IS, kita atur pada CGI-nya terlebih dahulu. Pada fast CGI, sorry, pada header add module mapping, kita isikan bintang titik PHP, kita pilih fast CGI, kemudian executable-nya kita arahkan ke PHP, pilih yang exe, kita pilih yang PHP CGI. Name-nya kita bisa isi nama terserah. Di sini saya menamakan PHP fast CGI. Kita pilih klik OK dan yes. Karena sudah kita konfigurasi pada bagian CGI-nya, kita sebenarnya install terlebih dahulu ya teman-teman, yang bagian MySQL-nya. Pada MySQL installer ini kita pilih custom, pilih next, kemudian pada MySQL server kita pilih MySQL, terus application, MySQL workspace, kita pilih next, dan kemudian execute. Tunggu hingga instalasi selesai. Pada bagian IS ini sambil kita konfigurasi teman, pada default dokumennya kita tambahkan index.php, kemudian pilih OK, terus kita tunggu hingga MySQL sudah terinstall. Nah, di sini instalasi sudah selesai. Kita pilih next, terus pilih next. Di sini adalah portnya 3306. Pilih next, kita pilih next juga, dan kita isikan passwordnya. Di sini silakan diisi terserah ya teman-teman, passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Saya di sini mengisikan passwordnya dengan password saya sendiri. Jika sudah, kita pilih next, kita langsung next, kita pilih yang yes grant full access, kemudian kita pilih execute dan tunggu hingga selesai. Sambil kita menunggu, kita sambil instalasi rewrite modul untuk IS ya teman-teman. Kita pilih ASAP install, finish. Nah, di sini instalasi untuk MySQL sudah selesai. Kita pilih next dan finish. Kita tunggu sehingga MySQL-nya terbuka. Dan pilih launch instance. Untuk password sendiri, masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini MySQL sudah masuk. Nah, sebelum kita melangkah ke step selanjutnya, kita buat database-nya terlebih dahulu.
kita masuk ke MySQL, command line, kemudian masukkan password yang sudah dibuat, terus kita buat database, yaitu create database, namanya adalah WordPress. Kemudian petik koma, enter. Setelah itu masuk ke database-nya, yaitu menggunakan perintah use WordPress, enter. Setelah itu kita buat database user, yaitu create user, tik. Di sini kita namakan database-nya terserah, tergantung atau sesuai keinginan teman-teman. Kita isikan nama database-nya, yaitu nama saya sendiri, kemudian petik, bentar agak ini ya, agak teman-teman, petik. Nah, kemudian persen identified by petik. Nah, ini untuk passwordnya, silahkan diisi dengan sesuai dengan keinginan, yaitu di sini saya mengisikan passwordnya adalah password, kemudian titik koma dan enter. Nah, selanjutnya kita beri privilege untuk database-nya, grant all on WordPress. Sorry, kurang titik koma. Sebentar. Grant all on WordPress titik bintang, terus kita isikan to petik, yaitu user yang sudah kita buat, yaitu nama saya sendiri, terus add petik, kita lagi add petik, persen, dan titik koma. Oke, statusnya sudah oke. Selanjutnya kita flash privilege ya, flash privilege. Sorry, kurang titik koma. Sudah selesai. Nah, setelah itu kita konfigurasi pada bagian PHP ya. Kita masuk ke PHP, list C PHP. Nah, sebenarnya kan saya mau memakai bahan-bahannya ya, dan bahan-bahannya ini sudah saya konfigurasi sebelumnya seperti di notepad saya ini, yaitu seperti CGI Force, Redirect. Nah, sebagai contoh saya ambil salah satu, yaitu yang CGI Redirect 0 dan finish. Nah, di sini sudah saya hilangkan ya titik komanya untuk konfigurasinya. Maka pada step ini sudah saya konfigurasi dari semua CGI dan extensionnya. Selanjutnya adalah kita konfigurasi pada bagian web servernya, pada bagian IIS, internet service. Di PC saya internet information
service. Nah, ini kita udah sedikit mengkonfigurasi ya pada IIS ini. Tetapi konfigurasinya tidak cuman sekedar itu ya. Masih ada konfigurasi yang lain. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya itu adalah pada bagian default index ini kita konfigurasi indeks web. Oh, sudah saya konfigurasi ya. Kemudian pada bagian pada bagian pas CGI setting kita double klik pada environment variabelnya kita add, tambahkan, yaitu kita add. Nah, pada add ini kita kasih nama dengan php underscore fcgi underscore max, kapital semua, max request. Terus pada bagian value-nya kita isi dengan 10.000 dan klik OK. Setelah itu kita konfigurasi pada bagian set ya. Set application. Nah, di sini kita tambahkan add application pool, yaitu namanya adalah WordPress. Terus netctl-nya kita pilih netctl ini dan pilih OK. Kemudian klik kanan pada yang sudah kita buat, jadikan set application default pool. Nah, pada set application default pool di sini atur adalah aplikasi pool identity sesuai. Setelah itu kita tinggal pilih OK. Jika sudah konfigurasi di sini, selanjutnya adalah kita konfigurasi pada bagian default website. Pada bagian default website kita pilih pada bagian pada bagian basic setting. Nah, di basic setting ini kita pilih select, terus kita pilih WordPress, pilih OK. Ada tes setting juga ya untuk melihat apakah autentikasinya sudah checklist atau belum. Setelah itu kita close, pilih OK. Nah, di sini konfigurasi pada IIS sudah selesai. Selanjutnya adalah kita instalasi dulu ya teman-teman, yang Visual Redis-nya. Install sudah selesai. Terus kita ekstrak WordPress-nya di bagian C. Pilih internet pub www.root, ekstrak di dalam sini. Nah, di sini pada bagian wp-config.php kita edit, kita rename, hapus pada nama sampel, terus kita edit pakai Notepad. Kemudian cari database username dan database password. Database user kita isikan dengan WordPress, dan database password kita isikan dengan database name kita isikan WordPress. Kemudian untuk database user kita isikan dengan user yang sudah kita buat tadi, yaitu nama saya sendiri. Untuk password
passwordnya adalah password dan pilih save. Nah, setelah itu kita coba terlebih dahulu di Microsoft Edge dengan command localhost/wordpress. Nah, di sini sudah bisa mengakses ya teman-teman WordPress-nya. Sebelumnya kita copy dahulu passwordnya. Kita copy, kita paste. Terus pada set title di sini saya mengisikan nama Amikom. Username adalah admin. Your email adalah email saya sendiri. Kemudian kita install WordPress. Nah, di sini sudah terinstall ya. Kemudian kita pilih login. Masukkan username atau email. Kita masukkan email adalah admin dan masukkan passwordnya yang sudah kita copy. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ya. Terus kemudian untuk instalasi di poin ketiga ini CMS itu sudah selesai, dan kita pastikan kita coba akses di IP publik apakah sudah bisa atau belum. Di sini kita copy IP-nya, kemudian kita paste, kita masukkan /wordpress. Nah, di sini IP publiknya sudah bekerja ya, berfungsi. Ini adalah nama yang title yang sudah saya isikan tadi, yaitu Amikom, dan ini adalah IP publik dari RDP-nya. Oke, langkah selanjutnya berarti step nomor 3 sudah selesai. Kemudian kita setting terlebih dahulu ya port agar hanya dapat diakses oleh port SSH, HTTP, HTTPS, dan remote desktop. Nah, itu di bagian Windows Server pada bagian firewall. Kita full screen dulu. Kita head. Kita masuk pada bagian Windows Firewall. Pilih Advanced dan Setting. Terus kita tambahkan pada bagian Backbone, pilih New Rule. Pada bagian port, pilih Next. Nah, di sini kita tambahkan spesifik portsnya itu adalah 22 untuk SSH. Kita pilih Allow Connection, domain, kita beri nama SSH inbound, pilih Finish. Terus selanjutnya adalah kita pilih New Rule, kita tambahkan lagi portnya, kita masukkan port 80. 80 adalah untuk port HTTP. Pilih Allow, Next, kemudian namanya adalah HTTP inbound, pilih Finish. Kita tambahkan lagi bagian port, kita tambahkan 443 yaitu HTTPS. Next, HTTPS inbound, Finish. Terus kita tambahkan lagi pilih bagian port. Ini tadi berarti poin nomor 3 itu port SSH, HTTP, HTTPS, dan remote desktop. Nah, untuk remote desktop itu biasanya di port
3389. Pilih next, dan pilih next. Kita namakan remote desktop. Pilih finish. Di sini berarti poin nomor 5 sudah selesai. Nah, karena tadi settingan di firewallnya untuk terhindar dari DDoS belum kita setting, maka kita setting langkah selanjutnya, yaitu untuk port dari anti DDoS sendiri itu menggunakan port 1443. Kita masuk ke bagian Windows Server, kemudian kemudian tambahkan pada bagian port, masukkan port 1443, kita pilih block connection, kita pilih next, dan kita isikan namanya adalah anti DDoS. Finish. Oke, di sini berarti poin-poin yang sudah ditugaskan sudah selesai semua ya. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.